Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Di atas perspektif dari ke-10 yang telah dipromosikan oleh Bapak Rio dan Principalmente nesse tipo de competição ali, sabendo fazer, sabendo fazer seu jogo. Malaysia tertawa di atas luka. Dari ditolak lawan hingga mimpi Piala Dunia 2030, Indonesia jadi sasaran ejekan. Like, komen, dan subscribe dulu Sobat Garuda. Sebelum kita masuk ke berita yang hot banget hari ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Supaya kamu nggak ketinggalan kabar terbaru dari dunia sepak bola, khususnya tentang Timnas Garuda kita tercinta. Ingat, mendukung channel ini bukan cuma soal hiburan, tapi juga bentuk partisipasi kalian dalam membantu negeri ini mengurangi pengangguran. Udah? Oke, yuk lanjut. Malaysia kembali jadi bahan candaan dunia sepak bola. Aduh, Malaysia! Belum selesai netizen mengolok-olok rasa malunya, kini mereka malah kembali menyombongkan diri dengan sesumbar akan mengamankan tiket ke Piala Dunia 2030. Bahkan yang bikin miris sekaligus bikin ngakak, mereka terang-terangan menyebut bahwa Indonesia tak akan pernah lolos ke Piala Dunia sampai kapanpun. Waduh, sombong amat. Pernyataan ini muncul tak lama setelah Malaysia mendapat tamparan halus dari negara lawan dalam FIFA Matchday 2025. Siapa yang menyangka, lawan yang disombongkan Tanjung Verde yang seharusnya menjadi ajang unjuk gigi, malah jadi bumerang memalukan bagi Harimau Malaya. Tanjung Verde kirim pemain lapis 5. Malaysia auto malu. Tanjung Verde yang saat ini duduk manis di ranking 72 FIFA, secara mengejutkan belum juga mengumumkan skuad utama mereka untuk menghadapi Malaysia. Sumber internal menyebut, mereka bahkan kemungkinan besar hanya akan mengirim pemain laps ke-5 untuk meladeni Harimau Malaya. Kok bisa? Ya bisa dong, karena perbedaan level antara kedua negara ini terlampau jauh. Malaysia yang saat ini terpuruk di ranking 101 FIFA, dianggap terlalu receh untuk dilawan dengan kekuatan penuh oleh Tanjung Verde. Bayangkan, sebuah tim yang levelnya jauh di atas, tapi menganggap Malaysia tak lebih dari tim pelengkap penderita. Momen ini tentu saja menjadi bahan tertawaan para penggemar bola, bukan hanya di Asia Tenggara, tapi juga di berbagai penjuru dunia. Bagaimana tidak? Malaysia yang awalnya menolak tawaran laga dari Indonesia dengan alasan level Indonesia terlalu rendah, malah dapat karma instan. Malaysia tolak Indonesia, sombongnya kebangetan. Mari kita mundur sedikit ke beberapa bulan lalu. Indonesia yang sedang on fire di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sempat mengajak Malaysia bertanding dalam FIFA Matchday 2025. Namun, Malaysia menolak mentah-mentah ajakan tersebut. Alasannya, level Indonesia terlalu rendah untuk kami. Ucapan ini disampaikan dengan penuh percaya diri, seakan-akan Malaysia adalah raksasa Asia yang tak layak menoleh ke bawah. Mereka lalu membanggakan diri karena sudah mendapat lawan sekelas Tanjung Verde. Ironisnya, Tanjung Verde justru tidak menganggap serius laga tersebut dan berencana menurunkan pemain pelapis. Bukannya dapat pengakuan, Malaysia malah dicap sebagai lawan yang tidak penting. Sakit tapi tak berdarah, bro. Manuver Malaysia, tutupi malu dengan target Piala Dunia 2030. Nah, karena malu tak bisa ditahan dan harga diri mulai terkikis, Malaysia pun melakukan manuver canggih, menyatakan target untuk lolos ke Piala Dunia 2030. Mimpi besar ini diumumkan langsung oleh Direktur Teknik Timnas Malaysia, yang kini kembali masuk dalam radar Federasi Sepak Bola Malaysia. Target kami adalah Piala Asia 2027. Dan Peter C. Klamovski, pelatih Timnas Malaysia, telah berbicara tentang visi jangka panjang untuk lolos ke Piala Dunia 2030, kata Tan, seperti dikutip dari New Straits Times. Dengan nada penuh keyakinan, ia menyebut bahwa Malaysia kini akan fokus membangun fondasi dari level U23. Karena menurutnya, pemain muda adalah masa depan yang akan menentukan nasib Harimau Malaya. Tapi realita bicara lain, pembinaan yang kacau. Di balik semua ambisi itu, Tan Cheng Ho juga mengakui bahwa Malaysia tengah menghadapi masalah besar. Salah satunya adalah dihentikannya kompetisi MFL Cup yang menjadi wadah penting bagi pemain U23. Kompetisi itu sejatinya menjadi sarana regenerasi, namun kini justru tak bisa lagi dimanfaatkan. Padahal, sejak Liga Primer Malaysia dibekukan karena restrukturisasi pada 2022, harapan untuk menelurkan talenta muda sangat bertumpu pada turnamen ini.
Tapi kenyataannya, banyak pemain muda kini tak punya wadah bertanding. Meski begitu, Tan tetap mencoba optimis bahwa kompetisi seperti Liga Semi Pro A1 bisa menjadi solusi sementara. Tapi tetap saja, ini bukan kondisi ideal untuk sebuah negara yang katanya ingin menembus Piala Dunia dalam 5 tahun ke depan. Pemain U23 minim kualitas, tapi diminta berpercaya. Dengan nada motivasional, Tan menyebut bahwa saat ini tidak banyak pemain muda Malaysia yang menonjol. Namun, ia mendesak mereka untuk tetap bekerja keras dan percaya pada proses. Jangan berkutat pada hal negatif tentang sepak bola Malaysia. Bersikaplah positif, bekerja keras dan percaya pada prosesnya, ujarnya. Sebuah pesan yang sebenarnya bagus, tapi terasa hambar di tengah situasi yang tidak mendukung. Apalagi jika melihat fakta bahwa Malaysia kini bahkan kesulitan bersaing di level ASEAN, apalagi di Asia atau dunia. Sambil menyerang Indonesia, Malaysia malah terus tertinggal. Yang membuat publik Indonesia geram dan geli di saat yang sama adalah pernyataan penuh arogansi dari sejumlah pihak di Malaysia yang menyebut bahwa Indonesia tak akan pernah lolos ke Piala Dunia. Padahal, Timnas Garuda saat ini sedang berjuang keras di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, bersanding dengan negara-negara kuat Asia lainnya. Semangat dan perkembangan Indonesia terbukti makin menjanjikan. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, prestasi Timnas Indonesia jauh melampaui Malaysia, baik di level junior maupun senior. Malaysia butuh lebih dari sekadar omongan. Mewujudkan target sebesar Piala Dunia 2030 jelas bukan hal mudah. Dibutuhkan kerja nyata, bukan sekadar angan dan retorika. Tan Cheng Hoi mungkin punya niat baik, tapi jika sistem kompetisi, infrastruktur dan pembinaan tak mendukung, mustahil Malaysia bisa bersaing dengan Jepang, Korea Selatan, Iran, atau bahkan Indonesia yang terus berkembang pesat. Jadi, ketimbang menyindir negara tetangga dan menertawakan perjuangan mereka, mungkin Malaysia sebaiknya mulai introspeksi dan fokus membenahi sepak bolanya sendiri. Garuda terbang tinggi, harimau masih mengeong. Indonesia kini tak lagi dipandang sebelah mata. Perjalanan timnas kita memang belum sempurna, tapi sudah menunjukkan kemajuan luar biasa. Sementara itu, Malaysia tampaknya masih sibuk menutupi rasa malu dengan angan-angan besar. Apakah Harimau Malaya bisa benar-benar menjejakkan kaki di Piala Dunia 2030? Atau justru hanya akan jadi bahan candaan lagi? Kita tunggu saja, sambil terus mendukung Garuda bertarung di kualifikasi. Jangan lupa, supportmu penting banget. Malaysia, negara tetangga yang dahulu dikenal dengan arogansi sepak bolanya, kini menjadi bahan tertawaan di kawasan Asia Tenggara. Betapa tidak, tim yang sebelumnya ogah menggelar laga uji coba melawan Indonesia karena menganggap tak selevel, kini harus menelan pil pahit setelah diketahui bakal menghadapi Tanjung Verde dengan kemungkinan komposisi pemain pelapis kelima. Tak ayal, kabar ini membuat netizen dan pecinta bola dari berbagai negara ASEAN tertawa terpingkal-pingkal. Vietnam, yang akan menjadi lawan Malaysia di ajang kualifikasi Piala Asia 2027, bahkan menyindir keras langkah Federasi Sepak Bola Malaysia, FAM, yang dinilai terlalu percaya diri dengan memilih lawan uji coba yang tidak merefleksikan karakter permainan Vietnam. Malaysia kena karma arogansi sendiri. Bukan rahasia lagi jika Malaysia selama ini dikenal memiliki kepercayaan diri yang tinggi dalam hal sepak bola, bahkan cenderung arogan. Salah satu buktinya adalah saat mereka menolak ajakan Indonesia untuk laga persahabatan dengan alasan kelasnya berbeda. Pernyataan yang membuat banyak pihak geleng-geleng kepala. Kini, ketika persiapan menuju kualifikasi Piala Asia 2027 menjadi krusial, Malaysia justru memilih Tanjung Verde, negara peringkat 72 FIFA, sebagai lawan uji coba utama. Di permukaan, ini tampak seperti langkah berani. Namun kenyataannya, Tanjung Verde belum mengumumkan skuad resminya, dan menurut beberapa laporan, negara Afrika Barat itu bakal menurunkan pemain cadangan lapis kelima. Ironis, bukan? Vietnam, Malaysia terlalu percaya diri. Vietnam langsung menanggapi kabar ini dengan tawa sinis. Media olahraga Vietnam menyebut Malaysia terlalu jumawa, berharap bisa menaklukkan Vietnam hanya dengan modal uji coba melawan tim pelapis. Malaysia seperti tertipu dengan pilihannya sendiri. Berniat menimba ilmu dari tim peringkat tinggi, malah diprank dengan skuad cadangan, ujar salah satu pengamat bola Vietnam dalam siaran lokal. Legenda Malaysia angkat suara, Safi Sali kritik federasi. Kritik tak hanya datang dari luar negeri.
legenda sepak bola Malaysia bahkan turut menyuarakan keresahannya. Menurut mantan penyerang andalan Harimau Malaya itu, pemilihan Tanjung Verde sebagai lawan uji coba tidak tepat karena gaya permainan mereka sangat berbeda dengan Vietnam. Jujur saja, Tanjung Verde tidak punya gaya bermain yang sama dengan Vietnam. Pergerakan, pressing, dan pola serang mereka sangat berbeda, ujar Safi. Ia menambahkan bahwa seharusnya Malaysia mencari lawan yang memiliki karakteristik permainan yang menyerupai Vietnam agar hasil uji coba bisa lebih efektif. Meski kemungkinan turun dengan skuad cadangan, Tanjung Verde sejatinya bukan lawan sembarangan. Negara kecil di Afrika Barat ini dihuni oleh pemain-pemain diaspora yang berkarier di liga-liga top Eropa dan Amerika Serikat. Beberapa nama beken di tim utama mereka antara lain Logan Costa, Villarreal Yal, Wagner Pina, Kevin Lenini, Telmo Arcangel. Bahkan, Tanjung Verde adalah negara asal Yuran Fernandes, bek sekaligus kapten PSM Makassar. Meski baru sekali dipanggil ke timnas, kehadiran pemain-pemain seperti Fernandes menunjukkan bahwa kualitas individu mereka tak bisa dianggap enteng. Namun sayangnya, sebagian besar dari mereka belum tentu akan tampil dalam laga uji coba kontra Malaysia. Hal inilah yang membuat pilihan FM semakin disorot. Pertandingan prank itu digelar 29 Mei. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk terus mendukung sepak bola Asia Tenggara yang makin bergairah. Line Up Garuda pamit, sampai jumpa di update selanjutnya.